Nah, ini sekarang udah siap-siap mau, sembahyangan ya teman-teman. Jadi ini, majikanku sama anak-anaknya mempersiapkan, apa aja sih yang untuk sembahyangan, dan ini udah sekitar jam 10 lebih. Kali ini agak siang ya, biasanya itu jam 9 lebih itu udah sembahyangan, tapi nggak tahu kenapa untuk kali ini tuh agak siangan. Nah, ini sebagian yang udah aku masak tadi, dan sebagian itu untuk kayak buah-buahan serta jajanan kayak gitu, dan, apa ya itu, ini tuh kayak kertas-kertas gitu teman-teman, kayak untuk sembahyangan gitu. Nanti juga ada petasan juga. Kalau untuk sembahyangan ini sebenarnya yang ikut cuman majikan sama keluarga besarnya aja, sama para pekerja pabrik ya, entah itu, pekerja Indo maupun pekerja Taiwan, jadi semuanya gabung. Kalau yang untuk sembahyangan seperti ini, itu khusus orang Taiwan ya, dan kita itu di belakang cuma sebagai penonton aja, karena, majikanku tuh bukan tipe yang suruh ini sembahyangan, atau nggak pernah sih. Jadi setiap sembahyangan kita cuma jadi penontonnya aja, nanti setelah itu kita cuma bantu-bantu aja sekiranya apa yang dibutuhkan. Anak-anak pabrik juga gitu, jadi penonton juga. Nah, setelah ini, Iya, Mam. mereka itu kayak nempelin, aku nggak tahu apa ya, ditempelin kayak gitu, kayak ditempelin di tembok-tembok pabrik gitu biasanya. Engkau Mungkin atas kalau, petasan ya. dalam agama kita kayak ini ya teman-teman, kayak doa-doa gitu kali ya, setelah semuanya selesai lanjut, ini akan, kayak bakar-bakar gitu teman-teman. Kalau aku nyebutnya itu kertas ya yang dibakar-bakar itu. Jadi semuanya itu, kalau untuk anak Indo biasanya mereka bantu-bantu ikut, kalau untuk pas bakar-bakar ini cuman ya sekedar bakar-bakar aja, yang penting niat kita ya teman-teman, karena orang Taiwannya tuh dikit, terus ada sebagian tuh anak-anak anak kecil ya, jadi ya mau nggak mau gitu. Cuman aku nggak, karena pada saat ini aku lagi di atas mempersiapkan untuk ini makan-makan nih. Jadi setelah ini tuh makan-makan kayak gitu. Jadi makanya aku tadi bangunnya dari pagi, yaitu mempersiapkan makanan untuk mereka. Dan ini tuh cuma setahun sekali ya teman-teman, diadakan makan-makan di pabrik kayak gitu. Nah, itu setelah itu mereka biasanya bagi-bagi rokok itu, anak-anak dikasih rokok sama itu mandornya itu. Terus yang terakhir itu untuk penutupnya, biasanya mereka itu nyalakan petasan ya. Jadi kalau yang petasan ini tuh kayaknya beda ya, kayak beda dengan petasan yang ada di Indo. Jadi petasannya itu cuma sekali tapi agak keras suaranya. Aku nggak tahu jenis apa itu. Nah, setelah petasan dinyalakan, mereka itu mempersiapkan untuk makan-makan. Nah, ini tuh bekas petasannya tadi teman-teman, dan untuk pabrik yang sebelahnya itu juga kayaknya di sana juga hari ini sembahyangannya. Dan untuk makan-makan hari ini cuman majikan sama suaminya aja, untuk anaknya nggak ikut karena katanya ada acara gitu. Jadi mereka itu makannya satu meja teman-teman, makan bareng-bareng. Untung ya hari ini cuacanya agak cerah, jadi nggak kayak kemarin-kemarin tuh dingin, jadi bisa ini mengurangi perut sakit ya, karena kalau biasanya kalau uh, musim dingin kayak gini suka kembung kalau aku. Nah, ini udah mulai makan-makan teman-teman. Kalau aku nggak ikutan, aku di atas aja, karena mereka tuh makannya dengan sebagian tuh berdiri, ada yang pakai kursi gitu. Cuman aku nggak ini aja. Nah, ini aku lagi di atas masak. Jadi ini video ini aku harusnya aku bikin tadi ya, sebelumnya, cuman aku tadi untuk sembahyangannya aku sengaja taruh di awalnya aja. Jadi ini aku cuman tumis bihun, dan bahan-bahannya juga uh,
udah aku siapkan tadi ya teman-teman, jadi sangat simpel sekali. Oh ya, pas ngerekam ini aku tuh lupa teman-teman, nggak aku nyalakan handfree-nya, jadi suaraku tuh nggak ada, jadi kepaksa pas editing aku tuh rekaman ulang. Nah untuk tumis bihun sama bikin mie goreng ini, untuk sayurannya aku goreng semuanya ya teman-teman, jadi kayak bumbu-bumbunya itu misalnya bawang putih, bawang merah, serta kayak kubis tadi aku tumis sekalian di awal, jadi nanti setelah semua bumbu-bumbu itu selesai baru nanti aku akan menjadi dua bagian, sebagian untuk bumbu bihun dan sebagian untuk bumbu mie gorengnya. Nah ini aku masukkan apa namanya, wortel yang udah aku serut tadi, kemudian diaduk-aduk aja karena wajanku itu agak kecil, jadi aku nggak mungkin ya sekalian masukkan bihunnya, jadi harus aku tumis semuanya jadikan satu sayurannya seperti ini. Nah ini untuk kubisnya aku bagi menjadi dua bagian ya, karena terlalu banyak. Tunggu sampai kubisnya ini menyusut, baru nanti yang sebagian aku akan masukkan. Biar tidak gosong dan cepat matang, aku akan tambahkan air, kemudian aduk-aduk. Dan untuk yang sebelahnya itu tadi aku masak itu ya teman-teman, bakso cumi ini cuman aku panasin aja karena tadi udah agak dingin, jadi karena sebentar lagi mereka mau makan, jadi aku panasin biar agak hangat dikit. Nah ini lanjut aku akan masukkan sisa dari kubisnya dikit demi sedikit ya, biar cepat matang. Ini aku tutup. Nah ini untuk daun apa ya namanya ini, daun seledri ya, daun seledrinya aku akan masukkan ke dalam sup ini, karena kalau orang Taiwan tuh kayak gitu teman-teman, jadi untuk sup itu biasanya dikasih daun seledri. Kalau untuk nenekku ya, kalau mungkin di majikan kalian beda juga nggak tahu, karena setiap keluarga di Taiwan juga beda-beda mereka. Nah ini aku akan aduk-aduk, kayaknya udah matang yang bagian bawahnya. Nah ini aduk-aduk sebentar aja, jangan sampai bener-bener matang ya sayurannya, kira-kira setengah matang aja, baru nanti aku akan bagi menjadi dua bagian. Ini tinggal dikit lagi aku masukkan sisanya. Ini aku tambahkan juga kaldu jamur, kemudian sedikit garam. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah ya pas memasukkan bihun atau mie-nya. Kemudian aku tambahkan juga gula. Untuk gula biasanya aku lebih suka menggunakan gula batu ya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk lagi. Harus ekstra hati-hati ini karena wajannya terlalu sempit, takutnya nanti jatuh semua sayurannya. Hari ini aku masak bihunnya lumayan banyak karena nanti sebagian itu mau dibawa pulang sama majikan, katanya nenek. Jadi majikanku itu suka sekali sama bihun, jadi setiap masak bihun itu nenek itu selalu nyuruh masak yang banyak biar sebagian itu dibawa pulang sama anaknya. Kalau aku sendiri, saya tuh nggak begitu suka ya dengan namanya bihun atau mie goreng. Maksudnya yang buatan sendiri orang sini, saya tuh lebih suka makan mie instan, mie goreng aja daripada harus mie goreng kayak buatan aku gini. Karena kayaknya rasanya kurang gimana gitu kalau menurut saya sih. Tapi kalau mungkin teman-teman yang udah lama di sini, kalian udah terbiasa, yaitu mungkin lidah kalian udah menyatu. Tapi kalau lidah saya, biasanya aku kalau bikin mie goreng kayak gini, aku tuh lebih suka bikin mie instan goreng. Jadi rasanya lebih kerasa menurut saya. Nah ini udah mateng,
tumisannya, bumbu-bumbunya ini udah matang, tinggal aku aduk-aduk bentar. Kemudian ini aku akan taruh ke dalam wadah ya. Jadi nanti aku akan siapkan untuk bihunnya dulu. Aku akan kasih bumbu-bumbu, baru nanti aku akan masukkan sayur tumisan ini yang udah aku bumbuin ini ya teman-teman. Jadi dengan begitu tuh lebih praktis caranya dan lebih menghemat waktu. Oke, ini aku siapkan, aku taruh di sini aja. Lumayan berat teman-teman. Karena case-nya sebelah situ tuh agak sulit ya dinyalakan. Jadi kalau lagi ini tuh aku jarang mematikan karena cuma sebentar aja. Nah, ini bekas wajannya ini nggak usah dicuci ya teman-teman. Aku akan tambahkan air secukupnya. Aku tambahkan sedikit dulu, nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah. Kemudian aku tambahkan juga gula batu, atau kalau kalian suka gula merah juga bisa ditambahkan gula merah. Kemudian aku tambahkan juga lada, ini lada bubuk ya secukupnya. Terus aku tambahkan juga garam serta kaldu jamur. Nah, ini aku tambahkan juga kecap asin sama saus tiram secukupnya aja. Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah. Kemudian ini aku aduk-aduk. Ini ada cabai, karena ini tadi tinggal sedikit ya teman-teman, jadi aku kasih air biar ini lebih mudah aja. Nah, setelah itu aku akan masukkan apa namanya, kayaknya masih kurang ya, aku tambahkan lagi aja deh karena agak masih putih ini. Nah, ini aku masukkan bihun yang udah aku rendam tadi ya teman-teman. Lumayan banyak bihunnya, makanya aku sayurnya tadi aku masak di awal. Jadi lumayan bekal ya kalau masak ke sebanyak ini. Ini bihunnya aku menggunakan bihun kering teman-teman, jadi harus ditambah air agak banyak. Kalau nenekku itu kalau masak itu nggak suka dikasih kecap asin ataupun saus tiram teman-teman. Jadi dulu pas awal-awal datang itu aku nggak begitu suka dengan masakan dia. Ini udah hampir matang ya teman-teman. Kemudian aku masukkan sayurannya, karena bihunnya itu lebih banyak, jadi aku akan tambahkan sayurannya itu lebih banyak, dan sisanya untuk aku bikin mie gorengnya. Oke, ini tinggal saya aduk-aduk aja sampai bumbunya ini merata, baru nanti udah siap untuk disajikan ya teman-teman. Caranya tuh gampang dan praktis, dan untuk mie gorengnya juga sama caranya kurang lebih, karena sayurannya kan udah aku masak di awal, jadi tuh tinggal nambahkan sedikit. Maaf ya teman-teman, tadi tuh saya nggak sempat nerusin videonya karena sibuk banget, terus banyak orang kesana sini ambil barang, jadi nggak sempat. Dan ini udah selesai dan ini habis semua. Tadi yang aku masak juga habis, tadi masih sisa tapi dibawa majikan. Ini juga habis, semuanya habis. Dan sekarang waktunya untuk membersihkan, beres-beres, baru bisa istirahat siang ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini. Maaf ya mungkin durasinya terlalu panjang, dan ini tadi udah sebagian udah aku potong-potong dan nggak aku rekam semuanya karena masak sambil jaga lansia juga. Terus tadi sempat turun ke bawah lihat mereka sembahyangan, dan kurang lebih itu tadi kegiatan aku kalau setelah Imlek ya. Jadi mempersiapkan perlengkapan untuk sembayangan, dan setelah itu mereka biasanya makan di bawah ya, anak-anak pabrik itu. Cuman aku tadi nggak ikut makan karena semua cowok ya, jadi yang cewek itu cuma aku sama majikan, tapi aku udah nggak mau gitu. Terus mending aku di atas aja makannya. Dan mulai besok itu udah kerja lagi ya teman-teman, jadi rutinitasnya sama, sibuk lagi. Hari ini cuacanya sih lumayan ya,
beda dari kemarin tuh agak dingin, dan hari ini alhamdulillah ada mataharinya keluar jadi nggak begitu dingin, tapi aku tetap pakai yang kayak gini, yang dingin gini, karena kalau di atas di dapur itu agak dingin karena untuk lantainya kan keramik, terus untuk sebelah itu tuh kayak seng-seng gitu loh teman-teman, jadi meskipun ada sinar matahari tetap aja dingin. Oke, sekian dulu ya. Mungkin kalau ada video saya yang atau kata-kata saya atau mungkin di salah satu video saya yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Dan jangan lupa selalu dukung channel saya agar channel saya itu makin berkembang. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.